harusnya kita meniti lebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, jangan ragu untuk langsung masuk dan total di dunia online, karena itu adalah semurah-murahnya usaha itu ada di online. Effort kita, semurah-murahnya effort itu ada di online. Oke. Closing statementnya? Ya seperti itu. Seperti itu. Oke. Tepuk tangan buat Kak ini. Siapa lagi yang mau? Oke, Kak Wawan boleh. Apa yang kakak akhirnya sadari yang harus kakak pelajari sekarang, dan closing statementnya apa? Kayaknya nggak tahu tak di luar makin bertambah. Sebenarnya Iya. kalau di flashback lagi, rasa-rasa itu tidak ada yang perlu disesali dari semua perjalanan bisnis ini. Masya Allah. Yang paling utama dari bisnis itu memulai saja dulu. Yang paling banyak kegagalan dari bisnis saya rasa itu tidak memulai. Bagaimana caranya memperbaiki sesuatu ketika tidak ada sesuatu tersebut. Jadi sebaiknya kayaknya dimulai saja dulu. Nanti di masing-masing orang itu kayaknya berbeda-berbeda tantangannya, berbeda-berbeda kekurangannya, dan itu kayaknya kita punya bab masing-masing untuk menyelesaikan persoalan bisnisnya kita juga masing-masing. Oke. Kayaknya sudah closing juga tadi Kak. Nabi Sika bilang tambah 10 menit. Jadi seperti itu, karena persoalannya misalnya di developer A ternyata kekurangannya B, developer B kekurangannya misalnya di sisi yang lainnya. Jadi masing-masing semuanya ada kekurangannya, dan yang paling inti dari suatu perjalanan bisnis itu adalah bisnisnya dulu yang hadir, lalu baru diperbaiki. Jangan terlalu banyak kayak misalnya kayak manajemen apa segala macam, sementara core dari bisnis itu tidak ada. Apa yang mau diperbaiki? Mending bisnisnya sudah ada dulu, baru kita perbaiki. Kurang lebih begitu. Oke. Kak Hasdan. Oke, semakin kesini makin belajar, makin apa ya istilahnya, makin merasa miskin ilmu ya. Iya, miskin ilmu, kaya rekening. Ya, semakin belajar kesini Khalid tentunya makin banyak menemukan hal-hal yang sebenarnya oh iya begini ya sebenarnya ilmu bisnis itu sesederhana bisnis itu mau dibawa kemana sih 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Sesederhana itu yang butuh jelas kita sebagai pebisnis yang sudah mungkin melewati tahap memulai ya. Kalau tadi disinggung kawan adalah memulai aja dulu, ketika disinggung sampai di titiknya adalah bagaimana kita menentukan arah bisnisnya kita itu mau dibawa kemana kali. Apakah bisnis ini akan menjadi se-Indonesia mungkin, apakah internasional mungkin, ataukah secara visi kita itu bisa kita pikirkan jangka pendek dulu, yaitu karena kadang hal-hal itu yang kita belajar teknis, operation, marketing, belajar tentang organisasi misalnya, tapi kadang luput ketika ditanya memang bisnisnya mau dibawa kemana. Nah itu hal yang paling berkesan yang saya pelajari di TDA maupun di luar TDA. Dan sebenarnya kalau jawaban mau mulai itu jawabannya ada di salah satu program TDA yaitu namanya KMB Kak. Jadi di KMB itu dari foundation bisnis teman-teman yang dari 0 sampai 300 atau sampai 500 juta ya level growth itu bisnisnya sampai 25M sampai di bisnis corporate. Jadi memang di situ kita belajar bagaimana secara tahapan bisnis itu ada tahapan-tahapannya. Oke. Seperti itu. Konsisten juga. Belum. Ternyata saya dapat tambahan waktu dari panitia. Kak Harisman. Ya. Silakan dijawab dari Kak. Oke. Kalau saya sendiri, kenapa baru kenal TDA dan kenapa baru ada tahu tempat belajar seperti TDA itu sih, karena bisnis berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan belajar.